Halo semuanya, sering gak sih kita ngerasa ada yang aneh sama cara kita kerja dan hidup sekarang? Kayak ada perasaan ganjil yang susah banget dijelasin. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas 3 ide besar yang mungkin bisa kasih nama buat perasaan yang ya mungkin sering kita alami. Iya, perasaan kayak jadi sekrup kecil di mesin raksasa. Inilah titik awal kita. Yuk kita coba telusuri bareng-bareng. Dari mana sih sebenarnya rasa gak nyambung ini datang di kehidupan modern? Oke, buat bener-bener ngerti akarnya kita harus mundur sedikit ke abad 19. Ada satu filsuf yang pemikirannya tuh masih relevan banget sampai sekarang. Karl Marx. Dia punya satu istilah yang, wah, pas banget buat ngegambarin perasaan jadi orang asing di dalam hidup kita sendiri. Namanya alienasi. Menurut Marx nih, kerjaan itu harusnya jadi cara kita mengekspresikan diri sebebas-bebasnya. Tapi dalam sistem kapitalis, tujuannya jadi geser. Bukan lagi buat ekspresi diri, tapi ya cuma jadi alat buat ngasilin untung buat orang lain. Inilah yang bikin kita ngerasa jauh dari hakikat kita sebagai manusia. Dan Marx nggak berhenti di situ aja. Dia ngebedah alienasi ini jadi 4 level yang saling nyambung. Pertama, kita terasing dari produk yang kita bikin. Terus menjalar ke proses kerjanya itu sendiri. Lama-lama, kita jadi asing sama diri kita sendiri. Dan puncaknya, kita jadi terasing dari orang lain juga. Nah, perasaan terasing di kerjaan ini ternyata nggak mandek di kantor atau pabrik aja. Efeknya itu meluas, sampai ke cara kita mandang dunia. Terutama barang-barang yang kita beli. Betul, rasa asing ini bocor keluar dari tempat kerja. Dia meresap ke cara kita belanja dan melahirkan fenomena yang disebut Marx, fetisisme komoditas. Ini adalah titik di mana kita mulai lupa sama cerita, keringat, dan tangan-tangan manusia di balik setiap produk yang kita pakai sehari-hari. Akibatnya apa? Kita jadi ngelihat dunia bukan lagi sebagai jaringan hubungan antar manusia, tapi lebih kayak ya, pasar penuh barang dan label harga. Kita lebih fokus ke logo, lupa sama tangan yang ngejahitnya. Kita lihat harga, tapi lupa sama proses kreatif di baliknya. Dan inilah inti masalahnya. Hubungan antar manusia yang sebenarnya jadi fondasi produksi, itu jadi nggak kelihatan. Ketutupan sama label harga. Kita jadi berhenti menghargai prosesnya, dan malah mulai menyembah barangnya itu sendiri. Terus, gimana jadinya kalau cara pandang kayak gini jadi total banget, sampai-sampai kita ngerasa ini adalah satu-satunya kenyataan yang ada? Apa yang terjadi? Ada filsuf lain namanya Georg Lukács yang ngelanjutin ide-ide Marx. Menurut dia, logika komoditas ini lama-lama bisa mengeras jadi semacam kesadaran palsu. Dia nyebutnya reifikasi. Gampangnya gini, sebuah sistem yang dibuat manusia mulai terasa kayak sesuatu yang nggak bisa dihindari dan nggak bisa diubah. Kayak hukum alam. Kita ngomong soal hukum pasar, seolah-olah itu kayak hukum gravitasi. Kita pasrah aja waktu ada PHK massal dengan alasan efisiensi pasar, seakan-akan itu tuh bencana alam, bukan keputusan yang dibuat oleh manusia lain. Oke, mungkin teori-teori ini kedengarannya agak berat dan abstrak ya. Tapi coba deh kita tarik ke dunia nyata. Kita lihat gimana semua ini bekerja dalam sesuatu yang kita lihat tiap hari, yaitu iklan. Contohnya ada sebuah studi menarik tentang iklan lotion kecantikan Sari Ayu di Indonesia. Iklan ini nunjukin dengan jelas banget gimana caranya budaya itu sendiri bisa diubah jadi barang dagangan. Gini cara kerjanya. Iklan Sari Ayu ini ngambil tradisi budaya yang sakral, yaitu ritual lulur putri keraton Jawa, terus dikemas ulang jadi produk instan yang bisa kita beli di minimarket. Nilai luhur budaya tadi sekarang jadi nilai jual. Dan logika ini tuh nggak terbatas di produk kecantikan aja, ini berlaku buat budaya massa secara umum. Seperti kata filsuf Theodor Adorno, ini adalah industri budaya. Coba deh bayangin, lagu pop yang formulanya gitu-gitu aja, atau film pahlawan super yang alurnya gampang banget ketebak. Menurut Adorno, industri kayak gini tuh melucuti orisinalitas seni, lalu mengubahnya jadi produk massal yang seragam. Oke, kita udah jalan jauh nih, dari sekedar perasaan pribadi sampai ke sistem budaya yang super besar. Jadi, apa sih intinya? Apa yang bisa kita bawa pulang dari sini? Ketiga konsep ini, alienasi, fetisisme komoditas, dan reifikasi, ini bukan cuma teori akademis yang bikin ngantuk. Anggap aja ini kayak toolkit. Semacam kacamata khusus yang bisa kita pakai buat ngelihat dunia modern di sekitar kita dengan lebih kritis. Kacamata ini bantu kita buat nanya hal-hal penting. Misalnya,
siapa sih yang dapat untung paling besar dari kerjaan saya? Atau apa cerita manusia di balik secangkir kopi yang saya minum? Sistem yang kita jalani sekarang, ini beneran alami atau cuma dibikin seolah-olah alami? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ngajak kita buat ngelihat lebih dalam. Jadi, sekarang setelah punya kacamata ini, apa yang kamu lihat?